Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan bikum wa marhaban bikum di channel Usra. Saudara-saudaraku dan para sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa kabar antum semua? Semoga antum selalu dalam keadaan sehat walafiat dan kemudian senantiasa dalam keberkahan umur, berkecukupan dalam rezeki dan dimudahkan dalam segala urusan. Baiklah, untuk kesempatan kali ini kita akan menjawab pertanyaan dari saudara kita tentang bagaimana hukum berkurban di hari Tasyrik atau pada tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah. Sebelum kita menjawab pertanyaan tersebut, kami mengharapkan kepada kita semua untuk senantiasa mendukung channel ini, yaitu channel Usra. Dan bagi teman-teman yang sudah mensubscribe, kami ucapkan terima kasih. Dan tentu dengan itu mendukung kegiatan-kegiatan kami, dan antum pun mendapatkan kajian-kajian terbaru yang kami sampaikan melalui channel ini. Dan kepada saudara-saudara kami yang belum mensubscribe, maka perkenalkan diri kami terlebih dahulu. Nama kami Robi Kurniawan, atau kami singkat dengan Al-Fakir Usra, Ustaz Robi. Dan nama channel ini pun kami bawakan atau kami namakan dengan Usra, karena Usra itu di dalam bahasa Arab artinya keluarga. Kita di sini adalah keluarga. Jadi yang namanya keluarga itu saling mendukung, saling motivasi, saling menguatkan, dan saling mengisi. Serta tentunya kontribusi, saran, dan kritikan yang sangat membangun, yang sangat progresif, membantu kemajuan kita tentunya, terutama kami dalam berimprovisasi penyampaian melalui channel ini. Baik saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan untuk yang belum mensubscribe, tentu silakan subscribe melalui tombol subscribe yang ada di YouTube, dan begitu juga dengan loncengnya, gambar loncengnya, agar antuna mendapatkan kajian-kajian kami. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bagaimana hukumnya kita berkurban di hari-hari tasyrik? Sebelum kita menjelaskan agak panjang lebar tentu ya, terlebih dahulu ada motivasi bagi kita semua, terutama kami tentunya, bahwa kebaikan itu hendaknya disegerakan. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Imran, Allah Subhanahu wa taala menegaskan, وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. Bersegeralah kamu untuk mendapatkan ampunan Allah dan mendapatkan surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada kita dan memerintahkan kepada kita untuk bergegas, untuk bersegera mendapatkan ampunan dan surga Allah. Artinya, segala kebaikan maka hendaklah kita segerakan. Dan suatu kebaikan itu jangan ditunda, karena akan ada penyesalan ketika kita menunda suatu kebaikan itu. Maka segerakan kebaikan itu. Di lain ayat juga Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang karakter orang-orang yang beriman itu apa? Yusari'una fil khairat
wa hum laha sabiqun. Mereka itu bergegas, bersegera dalam melaksanakan kebaikan, dan mereka adalah orang-orang yang terdepan untuk dalam kebaikan. Dan termasuk orang-orang terdepan dalam berbuat kebaikan itu disebut dengan as-sabiqun al-awwalun, yaitu orang-orang yang berlomba-lomba, orang-orang yang terdepan dalam mencapai atau menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala, dan menggapai tentunya yang menjadi balasan terbaik itu surga Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menguatkan dalam hadisnya, badiru bil a'malis salihah. Bersegeralah, bergegaslah kamu untuk mengerjakan amal-amal soleh. Yang nanti akan terjadi fitnah sebelum terjadi fitnah, yaitu fitnah kegelapan malam. Yang dimana orang tak bisa lagi melihat dan bahkan berjalan pun meraba-raba. Dan akhirnya apa? Paginya orang beriman, sorenya bisa dia kufur. Atau sebaliknya, paginya dia kufur, sorenya beriman. Dan mereka menjual agamanya hanya untuk mendapatkan secil dunia. Itu kenapa? Karena mereka telat, melambat-lambatkan dalam berbuat kebaikan. Maka bersegeralah untuk berbuat kebaikan agar kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan balasan yang terbaik, itu surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa kaitannya dengan yang kami sampaikan di sini adalah setiap amal kebaikan itu jangan ditunda-tunda. Kenapa? Karena jika ditunda, kalau tidak ada kemaslahatan dalam penundaannya, maka tentu akan penyesalan yang kita dapatkan. Nah, begitu juga dengan menyembelih hewan kurban. Penyembelihan hewan kurban itu bisa saja dilakukan di tanggal 10, 11, 12, 13 Zulhijjah. Di tanggal 10, maka itu adalah momen yang sangat berharga, momen yang sangat pas sekali, momen yang sangat afdol. Kenapa? Karena di situ adalah hari yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, a'zamul ayyam indallah yaumun nahr. Yaumun nahr wal qarri allazi yalihi. Sebaik-baik hari atau hari yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa taala itu adalah hari penyembelihan. Itu tanggal 10 Zulhijjah. Dan kemudian hari setelahnya disebut dengan hari Qar. Hari Qar itu ada hari setelah Yaumun Nahar yang kita kenal dengan hari Tasyrik. Nah, di hari penyembelihan besar ini, Yaumun Nahar, Rasulullah SAW mengatakan, ma'amila ibnu Adam. Tak ada amalan yang paling dicintai oleh Allah yang dilakukan oleh seorang anak Adam Yaumun Nahar, pada hari penyembelihan itu, selain dari min ihraqatid dam, itu di mana seseorang tersebut menyembelih hewan, penyembelihan hewan dengan sendirinya, yaitu mengalirkan darah dari hewan yang disembelihnya. Karena hewan tersebut akan datang menjadi saksi kuku dan bulu-bulunya pada hari kiamat. Dan sebelum darah itu menetes, kata Rasulullah SAW, ke bumi, sudah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu luar biasanya pada hari itu. Dan bahkan hari itu adalah hari yang sangat Allah Subhanahu wa taala agungkan, Allah sangat muliakan. Bahkan oleh para sahabat kepada Rasulullah SAW, walaupun dibandingkan dengan jihad di jalan Allah ya Rasulullah, wala bil jihad fisabilillah. Walaupun itu dibandingkan dengan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, kecuali rajulun kharaja bimalihi wa nafsihi wa lam yarja' min dzalika syai'. Kecuali ada orang yang telah berjuang, kemudian dia berjuang dengan harta dan jiwanya, dan tidak kembali lagi dari perjuangan itu kecuali hanya namanya, yaitu mati syahid. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka tentu kita ingin mendapatkan peluang yang terbaik, yaitu amalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana kita mendahulukan, mensegerakan menyembelih hewan yang sedapat mungkin kita lakukan adalah di hari Yaumun Nahar, atau disebut dengan hari penyembelihan di tanggal 10 Zulhijjah. Dan
tentu saudara-saudara yang dimuliakan Allah, secara fikih dari pendapat para ulama tentunya menyembelih di hari tasyrik boleh-boleh saja, tidak ada masalah. Di hari tanggal 11, 12 dan 13. Yang tidak boleh itu yang artinya tidak dianggap sebagai hewan kurban lepas dari tanggal 13 tentunya. Yaitu mulai masuknya terbenamnya matahari di hari yang ke-13 dan masuk kepada mungkin malam yang ke-14 atau hari yang ke-14, maka tentu itu tidak berlaku lagi hewan penyembelihan kurban. Tapi selagi masih di hari-hari tasyrik, ya kan silakan. Dan ingat saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang kami sampaikan hadis Nabi tadi, hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Musnadnya dan Abu Daud dalam Sunannya. Ya, di sini berasal dari sahabat Rasulullah Abu Hurairah, Allah meridainya. A'zamul ayyam indallah yaumun nahri wal qarri thumma yalih. Sebaik-baik hari di sisi Allah atau hari yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah hari penyembelihan. Itu tanggal 10. Baru hari berikutnya. Jadi ada urutan-urutannya. Hari tasyrik disebut dengan hari tasyrik karena hari tasyrik itu adalah hari di mana orang-orang pada masa itu menjemur daging. Karena di waktu itu tidak ada kulkasnya. Tidak bisa menyimpan daging. Dan kemudian orang-orang pada waktu itu daging dikeringkan dibuat seperti dendeng gitu ya. Maka disebut dengan tasyrik. Dan Rasulullah mengatakan ayyamu tasyrik ayyamu aklin wa syurbin. Hari-hari tasyrik adalah hari makan dan hari minum. Artinya saudara-saudara, hari-hari tasyrik itu hari-hari menikmati daging. Hari-hari tasyrik itu hari di mana seseorang memakan, mengkonsumsi daging yang telah disembelihnya. Dan itu memang anjuran bagi kita ketika kita berkurban, faqulu minha wa at'imul qani' wal mu'tar, kata Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Hajj. Makanlah sebagiannya dan kemudian berikan sebagian lagi atau sedekahkan kepada yang lain atau berikan hadiah kepada yang lain, baik itu diberikan kepada orang yang membutuhkan, orang fakir miskin, ataupun kepada orang yang tidak membutuhkan seperti orang kaya untuk sebagai hadiah baginya. Bagikan. Nah, ini saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari penjelasan kami ini, para ulama menyampaikan, terutama imam mazhab yang 4, bahwasanya menyembelih hewan di hari-hari tasyrik sah saja, boleh dilakukan, baik itu di tanggal 11, 12, ataupun 13. Pada intinya yang kami sampaikan di sini, mempertimbangkan mana yang lebih afdal tentunya, maka tentu yang lebih afdal menyegerakan. Yang menyegerakannya itu adalah di tanggal 10 Zulhijjah. Dan walaupun kita ingin berlomba dalam menyegerakan, nah tentu ada yang namanya batasnya. Batasnya apa? Yaitu mulainya dan akhirnya. Mulainya dan akhirnya. Ada definisi dalam penyembelihan itu, kapan waktunya. Yaitu tanggal 10 setelah sholat Idul Adha dan kemudian berakhir di hari tasyrik sebelum terbenamnya matahari di tanggal 13. Itulah akhir dari penyembelihan. Bukan berarti kalau kita ingin menyegerakan dalam kebaikan, kita menyembelih hewan di tanggal 9. Tidak. Ini tidak berlaku, saudara-saudara. Tetapi kita menyembelih hewan dalam konteks ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala di hari raya kurban ini, Idul Adha ini, adalah yaitu melaksanakannya selepas sholat. Jadi orang yang menyembelih hewan selepas sholat maka sudah dianggap sebagai orang yang mudahih namanya, orang yang berkurban tentunya. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian saja yang bisa kami sampaikan dalam kajian ini tentang hukum menyembelih hewan di hari-hari tasyrik. Semoga bermanfaat, dan jika ada kekurangan-kekurangan, mohon maaf dalam penyampaian tentunya, dan silakan jika ada komen atau pertanyaan untuk Antuna sampaikan di kolom komen di channel YouTube kita. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa akhiru da'wana subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.